Selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di smartmediaindonesia.com. Di pertemuan kali ini kita akan mengedit website yang sudah kita buat, yaitu website untuk DPRD Kota Padang Sidempuan. Website ini kita buat dengan layout yang simple dan kita akan melihat bagaimana caranya kita mengubah layout yang kita terapkan pada website kita ini, pada website DPRD Kota Padang Sidempuan. Untuk tampilannya, di bagian atas di sini ada info terbaru, kemudian di sini ada tombol next manualnya, kemudian di sini ada link media sosial, di sini ada logo DPRD Padang Sidempuan, dan di sini ada deretan foto ketua, wakil 1, 2, 3. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada search berita, kemudian ada home, di sini ada menu profil, sejarah, struktur. Kemudian di selanjutnya ada berita-berita terbaru. Di bagian bawah kita ada berita-berita terbaru dari kategori kabar DPRD. Kemudian di sini ada, nanti bisa dipasang banner-banner ucapan atau semacamnya. Di sini ada info, kategori info. Kemudian di sini ada warta kota. Di sini berita terbaru, dan ini berita-berita yang banyak dibaca, yang banyak dikunjungi. Kemudian di sini ada next, ada tombol untuk berpindah halaman. Kemudian di bagian footer kita buat seperti ini saja. Di sini menu, kemudian di sini DPRD Kota Padang Sidempuan. Ada satu layout yang mungkin kita buat berbeda. Kalau untuk basic depannya kita buat seperti portal berita, karena website ini kita buat untuk informasi-informasi yang ada di DPRD, yang ada di Kota Padang Sidempuan, kegiatan-kegiatan daripada anggota DPRD dan berita-berita yang ada di Kota Padang Sidempuan, khususnya untuk pemerintah Kota Padang Sidempuan. Nah, di sini ada fraksi Golkar, Gerindra, PAN, fraksi PDI Perjuangan. Nah, di sini kita akan coba lihat tampilannya. Nah, di tampilan fraksi ini, di fraksi Golkar ini kita ada 6 dalam struktur. Jadi di sini ada ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, anggota, ada 3. Nah, untuk tampilan desktopnya seperti ini. Kemudian yang menarik, kita coba lihat di tampilan versi HP-nya. Jadi website yang kita buat, dia otomatis mengikuti layout daripada perangkat yang kita buat. Untuk tampilan HP-nya seperti ini. Sini ada menu, sama seperti pada menu di sini. Di bagian di tampilan HP kita munculkan juga seperti ini. Dan ini layoutnya akan nanti secara otomatis, misalkan kita menambah anggota, maka ini akan bertambah dan mengikuti layout seperti yang ada di atas, berderet. Baik, bagaimana caranya kita merubah, menambah, atau mengedit website kita ini? Yang pertama, kita akan coba menunjukkan konstruksinya seperti apa untuk di bagian header. Kemudian di bagian sini, kemudian ke bawah, dan bagaimana caranya kita menambah
Misalkan di sini kita akan taruh banner atau semacamnya. Jadi layout yang kita buat ini menggunakan template newspaper, dan ini boleh dibilang user friendly ya, sangat mudah baik untuk pemula maupun untuk yang sudah profesional, karena di sini kita bisa merubah warna daripada layoutnya masing-masing halaman, atau kita bisa membuat satu halaman sesuai dengan keinginan kita. Lain dengan template-template yang lain, biasanya dia sudah punya layout bawaan yang tidak bisa dirubah, hanya dirubah isinya saja. Kalau ini kita bisa membuat layout dan memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk merubahnya atau untuk mengedit ini kita harus masuk menjadi administrator ya dalam kategori user pada WordPress kita ini. Jadi setelah login, misalkan kita akan merubah pada bagian halaman depan nih, bagian homepage-nya. Kita buka saja homepage-nya, kemudian kita klik pada bagian edit with Text Composer. Text Composer ini adalah plugin bawaan daripada tema newspaper. Jadi kita buka. Nah, kita buka, tampilannya sama seperti pada halaman depan kita. Jadi ketika kita rubah pada satu part, nanti kita bisa langsung melihat hasilnya di sini. Nah, untuk bagian atas ini kita buat layoutnya menjadi 3 bagian. Di sini logo, kemudian di sini keterangan website kita, kemudian di sini ada foto-foto ya. Jadi ada 3 layout. Daripada bagian sini kita menggunakan untuk logo, kita menggunakan part single background image. Di sini juga header logo, di sini juga single background image. Kemudian di sini bagian menu, kemudian di sini untuk link berita, kayak kalimat cari berita ini juga kita bisa buat ya, kita bisa rubah kalimatnya di sini, teks cari berita. Kemudian di sini ada menu, kemudian di sini ada part bagian atas untuk berita-berita terbaru. Part pada layout ini kita menggunakan Biglit V2 yang di dalamnya nanti kategorinya kita buat all kategori, semua kategori, karena ini jadi semua berita-berita terbaru ini akan muncul pada bagian paling atas. Kemudian ini ada layoutnya untuk mengatur posisi daripada judul, kategori, kemudian center foto dan lain-lain ya. Jadi padding page-nya, ini padding teksnya dan macam-macam. Kemudian style ini untuk merubah ukuran font, jenis font, ketebalan font. Ini warna bisa kita rubah di sini di bagian style, over and cover. Nah, kemudian di bagian bawah kita ada kabar DPRD. Kabar DPRD sama, cuman kita menggunakan part yang berbeda, yaitu flexi block 3. Jadi di sini ada thumbnail yang besar, kemudian di sini ada kecil, dan ini nanti ada 4. Nanti dia akan muncul secara otomatis ketika kategori kabar DPRD itu kita tambah, nanti dia otomatis keluar. Kemudian di sini ada banner ya, jadi ada iklan, untuk iklan atau banner.
Nah, bagaimana cara merubahnya? Kalau di bagian sini kita cukup kategorinya saja. Kita pilih untuk kategori news atau warta kota. Misalkan nanti berita yang dimunculkan adalah kategori-kategori warta kota. Karena di sini kita kabar DPRD, maka yang kita munculkan adalah kategori kabar DPRD. Kemudian untuk bagian sini untuk merubahnya kita cukup klik saja pada bagian yang akan kita rubah. Kemudian kita lihat pada sisi kiri, pada panel sebelah kiri di sini ada global general header itu nanti yang seperti ini, kabar DPRD. Tapi di sini kita tidak menggunakan itu. Yang bagian terpenting adalah di bagian title. Nah, di bagian title ini kita bisa rubah teksnya. Misalkan nanti info atau ucapan selamat dan sebagainya, misalkan informasi, maka nanti dia akan muncul di sini. Nah, untuk sementara kita buang saja. Kemudian untuk mengganti gambar ini, banner ini, kita klik pada bagian image add. Ukurannya sudah kita buat 300 per 250. Jadi lebar 200, ke bawahnya 250. Kita bisa juga buat panjangnya misalkan 500 atau 600 agar dia memanjang ke bawah. Jadi untuk merubahnya kita klik saja bagian sini, kita remove, kemudian kita klik untuk memilih gambar. Ke sini sisipkan ke laman, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita save. Setelah di save maka nanti di sini akan berubah pada bagian ini. Jadi sangat simpel. Kemudian pada bagian sini pun sama, ini hanya untuk kategori ya, menampilkan berita-berita sesuai dengan kategori. Nah, kita sementara pakai news saja, kemudian kita save. Kita buat sampel saja, kita save. Kemudian kita coba lihat pada bagian depan, maka banner ini akan berubah. Nanti bisa kita gunakan untuk ucapan selamat atau semacamnya. Jadi kita kembalikan lagi caranya, klik di sini, kemudian image add, remove, kemudian kita klik di sini, kita pilih bannernya, kemudian kita pakai ini aja, kita sisipkan, kemudian kita set. Nah, setelah muncul seperti ini kita bisa lihat hasilnya. Kemudian pada bagian layout fraksi, kita buat misalkan fraksi Golkar. Oh, ini udah fraksi golongan karya. Untuk merubahnya kita klik di sini seperti tadi, open link YouTube, biar nanti di sini kita bisa untuk melihat hasilnya. Nah, pada layout ini kita ada beberapa part ya. Jadi di sini ada satu part, misalkan untuk merubah warna di sini itu kita lihat di divider di sini. Kemudian ini adalah warnanya. Misalkan kita buat warnanya jadi kuning, nanti dia nggak nampak. Kita sesuaikan dengan warna ini.
Nah, maka dia akan muncul seperti ini, dia akan berubah. Kemudian di dalam fraksi ini kita klik saja, kita tinggal ganti teksnya, golongan karya. Nah, kemudian yang bagian yang terpenting adalah di bagian sini, di bagian foto atau part untuk masing-masing anggota yang ada di sini, baik ketua, sekretaris maupun anggota. Jadi untuk merubah nama kita klik di sini. Nah, nama URL ini kita nanti bisa kita arahkan ke misalkan Facebooknya Abdul Haris Nasution. Kita tinggal klik saja di sini. Nanti ketika diklik namanya itu nanti akan lari ke Facebook daripada Abdul Haris Nasution. Nah, untuk mengganti picture-nya kita klik pada bagian sini. Caranya sama seperti pada bagian yang pada banner itu, kita remove kemudian kita ganti fotonya. Sama juga dengan yang lain, konstruksinya adalah sama ya. Kemudian bagaimana caranya kita akan menghapus atau menambah pada layout ini. Pada bagian ini misalkan kita menghapus bagian part anggota di sini, kita tinggal hapus pada, kita klik pada bagian sini, arahkan kursor ke sini, kemudian kita hapus. Misalkan kita mau hapus bagian ini, yes, maka dia terhapus, menghilang, dan layoutnya otomatis nanti menyesuaikan. Kemudian bagaimana menambah anggota, misalkan kita ada tambahan anggota, kita arahkan kursor, kemudian di sini ada bagian duplikat elemen. Bagian duplikat elemen kita klik saja di sini. Nah, maka dia akan menambah secara otomatis. Nah, misalkan kita ada 2 lagi anggota yang akan kita tambahkan, kita klik lagi saja di sini. Maka layoutnya akan secara otomatis dia bertambah dan menyesuaikan. Dia bertambah ke samping karena layoutnya saya buat di sini 4, maka nanti setelah dia 4 nanti dia akan menyusun secara otomatis di bawahnya. Misalkan gini, kita copy lagi, nah, dia menyusun ke bawah secara otomatis. Dan untuk melihat pada tampilan-tampilan lainnya, misalkan ini tampilan landscape, ini tampilan untuk tablet, kemudian ini tampilan untuk Android. Nah, dia juga akan secara otomatis menjadi 2 foto yang berjejer pada 2 kolom. Karena untuk agar gambarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, saya buat untuk tampilan Androidnya adalah 2 kolom, dan row-nya ke bawahnya dia akan secara otomatis jika kita menambah pada bagian ininya. Untuk merubah foto dan nama sudah dijelaskan di depan tadi, kita tinggal klik di bagian sininya, kemudian kita remove dan kita tambahkan lagi. Jadi seperti itu. Setelah sudah oke yang kita tambahkan, maka kita tinggal save saja. Tahapannya sama seperti pada bagian tadi. Setelah layout kita oke, kita save dan tampilan akan berubah. Baik, kemudian untuk pada bagian posting berita di website kita ini kan ada beberapa kategori berita. Jadi kabar DPRD, ada info, kemudian ada warta kota. Nah, bagi teman-teman yang sudah tidak asing dengan WordPress, tentunya sama caranya untuk melihat postingan kita. Kita di bagian post ini, kemudian kita klik semua post.
Nah, ini adalah postingan-postingan yang ada di website kita. Nah, bagaimana caranya kita ingin menambah, mengedit judul atau kategori seperti ini. Kategorinya kabar DPRD, di sini kabar DPRD. Nah, sebenarnya ini kita buat biar tidak bercampur, kita edit cepat. Edit cepat ini dia hanya merubah judul, slug, kemudian tanggal terbit, kemudian kategori. Kalau kemudian di sini ada penulisnya, misalkan kita mau ganti siapa yang menulis, nah itu juga bisa. Untuk mengedit ini tagnya untuk memudahkan pencarian nanti, izinkan komentar dan izinkan pin. Kemudian kita akan hapus di sini, perbarui. Nah, ini cuman mengedit bagian-bagian yang ada di sini. Kalau untuk mengedit teks itu kita menggunakan sunting ya. Nah, kita coba perbarui. Ini judulnya Ketua DPRD Kota Bandung pimpin paripurna. Ini akan ke bagian sekretariat. Kita perbarui, maka kategorinya sudah berubah. Ini adalah tagnya. Kemudian di sini berapa banyak dilihat atau dibaca, kemudian terbit pada tanggal berapa. Nah, ini di sini muncul. Nah, ini semua bisa kita edit. Kemudian untuk mengedit teksnya kita menggunakan sunting ya. Kalau edit cepat itu dia hanya judul, kategori, tag. Untuk merubahnya di sini. Nah, kita akan coba membuat bagaimana cara membuat postingan baru. Nah, membuat postingan baru, kita buka post di sini. Kemudian semua post atau langsung tambah post baru atau kategori ini untuk menambah kategori, tag untuk menambah tag. Nah, kita buat tambahkan post baru ya. Kita close saja ini. Kemudian kita klik kanan saja, open link new tab, tambah post baru. Nah, di sini adalah bagian judul berita, judul postingan atau judul artikel. Kita buat saja tes post artikel. Kemudian di sini adalah isi artikel postingan. Nah, di sini kita menggunakan tampilan klasik ya. Untuk teksnya kita menggunakan, untuk bagian ininya teksnya kita tidak menggunakan Hunterbug, tapi kita menggunakan teks klasik. Nah, kemudian setelah kita membuat judul, kemudian isi artikel, nah pada bagian sini ada gambar yang muncul di bagian depan. Jadi gambar ini yang nanti kita kaitkan dengan berita dan muncul sebagai thumbnail di sini. Nah, menambahkan beritanya itu pada bagian sini. Nih, tambah gambar andalan atau gambar unggulan. Kita bisa kita naikkan saja biar lebih tertata. Nah, di sini saja. Setelah membuat judul dan isi kontennya, isi artikel, maka kita buat tanggal posting. Kita hide dulu juga bisa, kita terbitkan segera. Ini adalah untuk misalkan kita lupa mengupload berita yang sudah lalu. Kita klik di sini, kita rubah tanggalnya,
Misalkan sekarang tanggal 21 Januari, sedangkan berita yang kita upload nanti adalah berita tanggal 20 Januari. Nah, di sini kita tinggal rubah saja 20 Januari 2024, pukulnya pun bisa kita set di sini. Kemudian kita buat oke. Nah, maka nanti diterbitkan pada website kita itu tertulis 20 Januari 2024. Kemudian di sini ada jenis postingan, standar, video, suara. Nah, kalau kita ingin membuat postingan video, kita klik video. Kita bisa sisipkan untuk link video yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan YouTube. Jadi video yang akan kita jadikan sebagai main daripada berita atau thumbnail berita atau tampilan videonya, kita bisa ngambil dari link YouTube-nya. Nah, pada sesi ini kita akan membuat postingan standar saja. Kemudian kategori berita yang kita tulis ini kita akan masukkan pada kategori apa? Apakah berita kabar DPRD atau warta kota atau sekretariat atau news, berita umum. Jadi terserah kita. Misalkan kita akan buat pada warta kota. Kemudian tag ini yang berkaitan dengan berita yang kita posting. Misalkan kita mengangkat berita tentang kenaikan harga BBM. Nah, tagnya misalkan BBM gitu. Kita sertakan koma untuk menyertakan tag berikutnya. Kemudian 2024 misalkan koma. Nah, kita bisa tambah di sini. Nah, maka tagnya adalah BBM dan 2024. Misalkan kita akan membuang dari salah satunya, kita tinggal klik saja di bagian X nya, maka tagnya tinggal BBM. Yang tadi sudah kita hapus. Atau misalkan kita sudah sering membuat tag, misalkan nanti tagnya berita DPRD misalkan, dan nanti yang sering kita gunakan bisa kita lihat di sini. Pilih dari tag yang sering kita gunakan. Nah, ini tag yang sudah kita gunakan. Kita tinggal klik saja di sini, maka dia muncul secara otomatis. PJ Wali Kota, Sekretariat DPRD. Kemudian di sini gambar unggulan, gambar andalan atau gambar unggulan. Kita tinggal klik saja. Kemudian pilih gambar mana yang akan dijadikan gambar utama, atau kita bisa unggah berkas yang ada di PC kita. Misalkan ini open, setelah muncul kita centang dan kita sisipkan, tetapkan gambar unggulan. Nah, maka nanti ini akan muncul untuk sebagai thumbnail atau gambar unggulan. Setelah oke, layout bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau ingin kita tidak ribet sesuai dengan layout yang sudah dibuat, kita tinggalkan saja, biarkan saja. Kemudian kita terbitkan. Nah, oke. Test post artikel udah terbit. Kita coba klik di sini, kita lihat. Nah, ini test post artikel, kategori warta kota. 1 hari lalu, karena kita buat tanggal 20. Yang menulis si penulis admin DPRD. Nah, ini muncul di bagian
warta kota. Di bagian terbaru dia muncul di bagian paling atas. Jadi seperti itu untuk kita membuat postingan artikel di website kita. Nah, untuk menghapusnya, di sini kita tinggal klik tong sampah. Nah, maka website tadi sudah terhapus. Ini adalah artikel-artikel yang sudah kita hapus. Kita bersihkan saja. Caranya klik di bagian sini, tindakan massal, kita hapus secara permanen, terapkan. Nah, kalau kita ingin mengembalikan, kita tinggal klik kembalikan saja, maka nanti dia akan diterbitkan dan muncul sesuai dengan kategori yang sudah kita buat. Kemudian misalkan kita akan membuat pada bagian sini itu kita ada fraksi, alat kelengkapan, komisi 1, 2, 3, badan kehormatan, Bapeda. Ini badan kehormatan, kita layoutnya sama seperti layout yang lain. Untuk pada bagian struktur ya. Nah, misalkan kita akan membuat menu baru atau halaman baru dengan layout yang sama. Nah, caranya kita klik bagian laman, klik semua laman. Nah, di sini misalkan kita akan menggunakan layout badan kehormatan nih, kita akan membuat layout baru. Kita akan membuat halaman baru dengan layout yang sama badan kehormatan. Misalkan kita mau buat menu lain, kita tinggal klik duplicate. Kita klik duplicate. Nah, di sini ada badan kehormatan, tapi posisinya dia masih draft, belum diterbitkan. Nah, caranya kita edit dulu ini badan kehormatan 2. Kita edit cepat saja dulu. Kita misalkan kita buat judul halamannya halaman baru, struknya sama, halaman baru. Izinkan komentar. Nah, statusnya kita buat telah terbit. Nah, kita perbarui. Kalau misalkan kita statusnya draft, maka dia belum muncul. Nah, kita buat telah terbit, perbarui. Nah, maka dia sudah muncul dan bisa kita buat untuk tambahkan pada bagian menu. Ini halaman baru ya. Kemudian cara merubahnya, untuk cara merubahnya sama. Jadi di sini kita edit with teknik composer, open link new tab. Di sini kita coba lihat ini halaman baru dan kehormatan. Nah, kita tinggal edit di sini. Halaman baru kita save, maka di sini akan berubah halaman baru. Kemudian kita ganti fotonya, kita remove.
maka dia akan berubah. Save. Nah, setelah halaman kita buat, kita bisa munculkan pada menu. Di sini kan belum ada nih, belum masuk. Nah, maka caranya gimana? Kita klik di sini tampilan, kemudian di sini ada menu, kita klik. Nah, ini struktur menu yang ada di website kita. Nah, yang kita buat tadi adalah laman ya, maka halaman baru ini muncul di sini. Kita klik saja, tambahkan ke menu, maka dia muncul di bagian bawah. Tinggal kita nanti akan taruh di bagian mana, atau kita buat di submenu di bagian fraksi misalkan, di bagian komisi. Kita tes saja, kita seret, kemudian kita taruh di bagian sini bawah Bapeda, atau setelah Bapeda nanti dia submenu lagi. Nah, ini nanti dia akan muncul, misalkan Bapemperda, kita taruh saja di sini. Nah, kita coba simpan menu. Nah, kita coba lihat di hasilnya, maka di sini more Bapemperda halaman baru, dia akan muncul secara otomatis di sini. Caranya seperti itu untuk membuat menu, menambahkan menu. Nah, ini kita hapus saja, kita klik di sini, kemudian kita klik singkirkan, maka dia sudah hilang. Kita simpan menu, maka di bagian sini nanti akan terhapus. Alat kelengkapan sudah terhapus dia. Nah, ini kita DPRD nya kita akan buat, ketika diklik akan lari ke home saja. Kita untuk merubah header, pada bagian sini kita klik, kemudian image link kita paste saja di sini. Kita buat biar nanti dia lari ke halaman home. Kalau tadi kan belum, ini belum bisa diklik. Nah, kita refresh, kita coba. Nah, ini sudah bisa kita klik, maka dia lari ke halaman homepage. Misalkan kita ke fraksi Gerindra, kita klik di sini, dia kembali ke halaman homepage atau beranda. Jadi itu saja bagaimana caranya kita merubah layout menu, menambah menu, kemudian mengganti banner, dan posting artikel di website kita. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.